Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menerangkan materi tentang masa praaksara. Masa praaksara merupakan kurun waktu atau zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Praaksara disebut juga zaman nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Zaman batu dapat diperiodisasi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama zaman batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum, yang kedua zaman batu tengah atau yang disebut dengan Mesolitikum, dan yang ketiga zaman batu muda Neolitikum, dan terakhir zaman batu besar Megalitikum. Zaman batu tua, zaman kebudayaan batu tua dinamakan dengan istilah Paleolitikum. Disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Masyarakat zaman batu tua yang melakukan food gathering, hidup berpindah-pindah, mereka mencari tempat tinggal yang dihuni banyak binatang buruan dan daerah yang subur serta banyak tersedia makanan. Makanan yang dicari yaitu seperti ubi-ubian, biji-bijian, daun-daunan atau kayu-kayuan. Zaman batu tengah, Mesolitikum secara bahasa dapat diartikan sebagai batu tengah, merupakan tahapan perkembangan masyarakat masa prasejarah antara batu tua dan batu muda. Tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, kehidupan berburu atau mengumpulkan makanan, namun manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana, nomaden, dan mengumpulkan makanan food gathering. Alat-alat yang dihasilkan sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Zaman batu muda atau disebut juga dengan Neolitikum. Berbagai peralatan juga semakin inovatif, sebut saja kapak persegi dan juga kapak lonjong. Untuk kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai berada pada fase producing. Selain sudah menetap, mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Zaman batu besar, zaman Megalitikum adalah periode ketika manusia mengembangkan tradisi kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Perkembangan kebudayaan ini dimulai dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Zaman Megalitikum saat itu manusia sudah mampu memproduksi makanannya sendiri. Kependudukan sudah mulai terbagi rata sehingga tidak sulit untuk membuat makanan ramai-ramai. Mereka makan dengan mencari ikan di sungai atau memburu hewan di hutan dengan alat sederhana berupa tombak dari kayu dan batu lalu membakarnya. Zaman logam merupakan bagian dari proses perkembangan manusia dari yang menggunakan batu hingga menemukan logam. Kali ini kita akan mengenal tentang zaman logam dari pengertian hingga pembagiannya. Manusia pertama ada di bumi disebut belum mengenal banyak peralatan sehingga masih menggunakan barang sederhana. Manusia purba. Meganthropus paleogeneticus adalah jenis manusia purba paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia. Fosil Meganthropus paleogeneticus pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koenigswald dan Weidenreich antara 1536 sampai 1941 di Sangiran pada formasi Pucangan. Ciri-ciri Meganthropus yaitu hidup pada zaman Pleistosen awal yang merupakan masa awal kehidupan manusia, memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan gigi geraham yang besar, memiliki bentuk gigi yang homonim. Evolusi manusia purba. Evolusi manusia purba adalah proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili hominid yang mencakup kera besar. Proses ini meliputi perkembangan bertahap dari sifat-sifat bipedalisme dan kemampuan berbahasa manusia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama, teori out of Africa. Yang kedua, teori out of Yunan. Yang ketiga, teori Nusantara. Dan yang terakhir, teori out of Taiwan. Teori out of Africa
Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di daerah-daerah yang sekarang mencakup Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi sekitar 200 tahun lalu melalui jalur laut dan darat dengan 2 rute persebaran, yaitu rute selatan dan rute utara. Story out of Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok dan masuk melalui 2 gelombang. Gelombang pertama dilakukan oleh bangsa Melanesia sekitar 70.000 SM. Sedangkan gelombang kedua dilakukan melalui bangsa Proto-Melayu pada sekitar 1500 SM. Teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Teori ini berlandaskan pada 2 hal. Pertama, bangsa Melayu sudah memiliki peradaban yang tinggi. Kedua, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Menurut teori ini, bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia, bahasa yang digunakan oleh penduduk Taiwan, Kepulauan Formosa ketika itu. Teori out of Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa.